Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Saudara-saudara, dalam berdoa kita tentu saja boleh menyampaikan berbagai macam permohonan apa saja kepada Tuhan. Tetapi keputusan tetap didasarkan pada kedaulatan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menyampaikan, "Jadilah kehendak-Mu" dalam doanya di Taman Getsemani. Pemahaman semacam ini kadang membuat orang bisa saja menjadi malas berdoa. Ada yang mengatakan, buat apa berdoa? Tuhan kan sudah punya rencana. Percuma saja kita berdoa, kan rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Dan banyak lagi yang lain. Dalam pengalaman-pengalaman Alkitab, kita menemukan beberapa alasan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, dengan berdoa, kita dapat menjalin komunikasi dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Dalam komunikasi itu, dalam dialog itu, Tuhan bersedia mendengarkan rancangan, keinginan, keluhan kita.
Yang kedua, dengan berdoa, kita jadi lebih memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Ingat baik, rencana Tuhan selalu baik buat kehidupan umat manusia, sekalipun mungkin saja tidak menyenangkan buat kita. Yang ketiga, yang luar biasa adalah dalam Alkitab, Tuhan seringkali menunjukkan kesediaannya mengubah rencananya setelah berdialog dengan manusia. Sejalan dengan pemahaman itu, seorang teolog yang menulis buku Teologi Doa, Tom Jacobs namanya, dia mengatakan begini, doa adalah upaya kita mencari Tuhan dan membuka diri bagi kuasa Tuhan. Bukan untuk merayu Tuhan, melainkan untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Dalam terang pemahaman tadi, mari kita belajar dari kisah kesembuhan yang Yesus lakukan terhadap ibu mertua Petrus dalam Markus 1 ayat 29 sampai dengan 31. Saya akan bacakan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Dijelaskan dalam Alkitab bahwa Yesus dan rombongan hendak ke rumah Simon Petrus dan Andreas. Mereka baru saja beribadah di sinagoge. Disebutkan ibu mertua Petrus sakit. Sakitnya disebutkan dalam Alkitab demam. Tidak dijelaskan demamnya karena apa, tetapi karena tanpa kejelasan kita bisa menduga sakit demamnya tidak terlalu parah. Atau bukan demam yang disebabkan penyakit parah. Bisa jadi demam biasa. Akan tetapi apa yang dituliskan dalam Alkitab? Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Kata segera menjadi menarik dikaitkan dengan doa. Memang tidak disebutkan kata doa dalam cerita kita, tetapi karena doa adalah sebuah dialog, maka kita bisa membaca pemberitahuan itu sebagai sebuah doa. Tentu saja dengan sebuah harapan agar ibu mertua Petrus disembuhkan. Terkait dengan kata segera, ada 3 hal yang menarik yang ingin saya ajak kita renungkan. Yang pertama, coba kita ingat, kapan kita menyampaikan keluhan, permohonan kepada Tuhan? Biasanya, kalau kita merasa tidak sanggup lagi memikulnya, kalau pergumulan kita terasa begitu berat. Coba kita ingat, adakah di antara kita yang badannya sedikit panas, sumeng, langsung berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memulihkan? Apakah kita langsung berdoa ketika kita batuk-batuk? Rasanya jarang, saudara-saudara. Tetapi begitu kita didiagnosa batuk, demam karena COVID-19, maka kita langsung berteriak, menjerit, menangis, dan memohon kepada Tuhan. Mengapa? Karena sumeng itu kita anggap biasa. Karena batuk itu kita anggap biasa. Kita bisa mengatasinya. Tuhan hanya kita perlukan ketika keadaan kita menjadi sulit. Di sini kita belajar karena doa adalah sebuah dialog dengan Tuhan, sang sahabat sejati, maka jangan pernah merasa kurang nyaman, nggak enak hati untuk menyampaikan keluh kesah kita, permohonan kita, harapan kita kepada Tuhan, sekalipun mungkin itu biasa saja.
itu dianggap biasa saja. Yang kedua, kata segera bermakna langsung connect, langsung terhubung, tidak tertunda-tunda. Doa adalah saluran komunikasi langsung, tidak pakai pencet-pencet tombol, langsung terhubung dengan Tuhan. Artinya ketika kita mengungkapkan perasaan kita, kita bisa melakukannya secara langsung tanpa melakukan sikap-sikap yang biasanya identik dengan doa. Kita tidak selalu harus mengatakan sebentar ya dalam sebuah pertemuan, lalu langsung tangan kita lipat, mata kita tutup untuk menunjukkan kita sedang berdoa. Tidak, kita bisa langsung terhubung sekalipun doa itu diungkapkan dari dalam hati kita. Yang ketiga, Yesus, Tuhan, selalu mendengarkan doa-doa kita. Mendengarkan bukan berarti mengabulkan. Kita tahu bahwa jawaban atas doa kita bisa bermacam-macam. Bisa ya, bisa tidak, bisa nanti dulu, atau bisa ketika kita minta A diberi B oleh Tuhan. Jawaban itu tidak tergantung pada siapa kita, tetapi hak prerogatif Tuhan. Jawaban doa itu menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa, bukan kita. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Dalam cerita kita, jawaban doa itu adalah ya. Yesus menyembuhkan demam ibu Petrus. Kita tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pernahkah saudara mendapatkan jawaban ya atas doa saudara? Apa yang kemudian saudara lakukan? Saya yakin kita pasti langsung bersyukur. Ingat baik, rasa syukur kita ungkapkan melalui sikap hati sekaligus hormat kita kepadanya. Rasa syukur itu bukan kemudian kita ungkapkan dalam sikap sombong rohani, merasa diri anak Allah lalu menganggap yang lain tidak berarti. Seperti lagu sekolah minggu yang saya plesetkan, aku anak raja, engkau anak ayam. Saya bersyukur ya Tuhan ketika hujan deras datang. Tuhan menolong saya hingga rumah saya tidak banjir. Tuhan mengabulkan doa saya, rumah saya tidak banjir. Tetangga sebelah kanan banjir, sebelah kiri banjir, belakang banjir, depan banjir. Haleluya, Tuhan mengasihi saya. Doa tidak kita nyatakan lewat sikap yang arogan. Rasa syukur tidak kita sampaikan untuk menunjukkan bahwa seolah-olah saya lebih hebat dibanding yang lain. Tanda syukur disampaikan dalam bacaan kita oleh ibu mertua Petrus dengan cara melayani mereka. Siapa yang dilayani? Mereka, Yesus dan rombongannya. Dan kata yang dipakai adalah diakoneo, melayani seperti seorang hamba. Saudaraku, bukankah ibu mertua adalah orang yang dihormati dan seharusnya dilayani? Tetapi apa yang terjadi pada ibu mertua Petrus ketika ia menjadikan dirinya hamba dengan melayani semua orang yang datang ke rumahnya, menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Inilah ungkapan syukur yang sejati. Ibu mertua Petrus menunjukkan sukacitanya sekaligus menunjukkan karya Yesus yang ajaib itu telah ia rasakan melalui tindakan pelayanan, tindakan menjadi hamba, tindakan yang menunjukkan kesediaan untuk merendahkan diri. Saudara-saudara, karya Tuhan yang ajaib berulang kali terjadi dalam hidup kita. Berulang kali Tuhan mengatakan ya atas permohonan kita. Entah itu besar, entah itu kecil, entah demam atau penyakit berat yang lain. Karya terbesar Allah adalah ketika ia mengatakan ya saat menyelamatkan kita. Saat diminta berkorban oleh Bapa di sorga. Itulah sebabnya panggilan bersyukur bukan saja karena jawaban ya
atas doa-doa kita, tetapi karena kita percaya Ia mengasihi kita dan menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Ia sudah mengatakan ya ketika menyelamatkan kita. Mari kita tunjukkan rasa syukur kita melalui kesediaan melayani dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang senantiasa selalu menyertai kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Berikan mereka hikmat dan bijaksana Tuhan, di dalam mereka memimpin negara kami ini, bahkan di dalam mengambil keputusan-keputusan yang baik dan bijak untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati juga kami semua, negara kami ini, di dalam menghadapi pandemi ini, biar semua boleh cepat berlalu. Dan biar juga kondisi ekonomi negara kami Tuhan akan segera membaik. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh orang yang terjangkit akan virus COVID-19 ini. Biar Engkau menjamah mereka satu persatu Tuhan. Dengan kasih dan kuasa-Mu, Engkau memberikan mereka imun tubuh yang baik dan memberikan mereka kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkati juga semua orang yang terdampak akibat pandemi ini. Biarlah Tuhan hanya kasihkan kemurahan-Mu yang akan melenyapkan virus ini dari muka bumi ini. Karena bagi kami Tuhan, kuasa-Mu melebihi seluruh perkara. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan lembaga-lembaga yang senantiasa melakukan pelayanan kemanusiaan. Berkati pelayanan mereka ini Tuhan, dan biarlah ini juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu GKI Kafling Polri. Biar Engkau terus memberkati dan memelihara gereja-Mu ini Tuhan. Berkati semua pelayanan dan kegiatan yang diadakan, baik pelayanan online, jemaat dewasa, jemaat pemuda, remaja, anak-anak maupun lansia. Biarlah Tuhan melalui pandemi ini kami juga boleh diberi kekuatan, diberi
roh yang dapat menuntun kami, mempersatukan kami, di dalam kami boleh bersekutu bersama, walaupun hanya melalui ibadah-ibadah online. Tuhan, berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang memberikan diri untuk melayani jemaat-Mu. Kau juga memberkati seluruh karyawan gereja kami, Tuhan, biar semua di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami bawakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Kiranya kita tetap percaya pada janji Allah kepada umat-Nya, bahkan ketika janji itu sulit terlihat. Kiranya kita tetap berpegang pada firman Allah yang membawa kabar baik, bahkan ketika banyak orang mengatakan sebaliknya. Kiranya kita tetap percaya kepada Allah yang setia menuntun kita mengarungi kehidupan, bahkan ketika hidup dipenuhi gelombang dan badai yang menderu. Amin.